وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدفع بها أن الطعن والطاعون والقران يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah wal muslimat, jamaah Idul Fitri Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang sebagai pertanda berakhirnya bulan Ramadan dan datangnya Idul Fitri. Orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan karena telah menyelesaikan kewajiban berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Walaupun di antara mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ada juga di antara mereka yang bersedih karena berpisah dengan bulan Ramadan. Sementara tidak ada jaminan apakah mereka akan berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun depan. Karena itu baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa kepada kita ketika kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau diajari oleh Nabi ketika berpisah dengan Ramadan, maka ucapkanlah wahai Jabir, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iya. Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir untuk kami berpuasa. Fa in ja'altahu faj'alni marhuman wala taj'alni mahruman. Jika engkau menjadikan puasa ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kami, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat-Mu dan bukan orang-orang yang terhalang dari rahmat-Mu. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan memperoleh dua kebaikan. Yang pertama, kemungkinan dia akan sampai pada bulan Ramadan di tahun depan. Tetapi jika tidak, maka dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib, beliau pernah menyampaikan, la taskubud dumu'at li rahili Ramadan fa Ramadan saya'ud. Janganlah engkau menangisi kepergian Ramadan, karena Ramadan pasti akan kembali tahun depan. Walakin uskubud dumu'at khasyatan ayyakuna Ramadan ayyauda Ramadan wa anta rahil. Tapi menangislah ketika Ramadan tahun depan datang sementara engkau sudah pergi dan tidak ada di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah, sehingga masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Fitri yang berbahagia, hari raya Idul Fitri adalah hari kebahagiaan. Sesuai dengan firman Allah di dalam hadis qudsi, lis-shaimi farhatani
yafrahuhuma farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia mengakhiri puasanya, ketika dia berbuka ataupun ketika dia berhari raya. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kelak dia bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan karena ia telah menyelesaikan ibadah puasanya. Orang yang berpuasa merasakan kebahagiaan batin karena dapat melaksanakan ibadah kepada Allah seraya mengharapkan pahalanya. Ini kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ketika kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memantaskan kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, bagaimana hari raya membuat orang menjadi bahagia? Secara sederhana, orang yang berpuasa tujuannya adalah menjadikan dia menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa membuat orang menjadi bertakwa. Puasa menciptakan ketakwaan, dan ketakwaan itu akan membuat orang bahagia. Sebagaimana kita ketahui, di dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dan menjelaskan apa yang akan diperoleh bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, kata Allah, akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka dari mana datangnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya, akan menjadikan mudah urusan-urusan hidupnya. Kelanjutan dari ayat di surat At-Talaq ayat 2, 3, 4 dan 5 secara beruntun Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Orang yang berpuasa diharapkan puasanya menjadikan dia menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ayat yang tadi saya baca. Apalagi ukuran kemuliaan seseorang bukan diukur dari kekayaan, bukan diukur dari kekuasaan, bukan diukur dari kebangsawanan dan status sosial. Tapi ukuran ketakwaan, ukuran kemuliaan seseorang itu diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu bukanlah diukur dengan banyaknya harta atau kemewahan dunia, tapi kekayaan itu adalah hati yang selalu merasa cukup atas nikmat yang telah dia terima
dan dia mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan tidak selalu identik dengan kekayaan, kekuasaan dan kebangsawanan. Jika kebahagiaan itu diukur dari jabatan dan kekuasaan, maka Fir'aun yang seharusnya paling bahagia. Karena Fir'aun berkuasa, tetapi ternyata Fir'aun yang binasa ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di lautan samudra, dan Nabi Musa yang bahagia. Jika kekayaan yang jadi ukuran kebahagiaan, maka harusnya Qarun yang bahagia. Tapi ternyata Qarun habis ditelan bumi bersama dengan harta kekayaannya yang berlimpah ruah. Jika ukuran kebahagiaan itu diukur dari kejayaan dan kesuksesan, harusnya Namrud yang paling bahagia. Tapi ternyata tidak. Namrud dihinakan dan dimatikan Allah hanya dengan seekor semut yang masuk di telinga dan kepalanya dibenturkan di tembok. Kita kadang-kadang tidak berdaya menghadapi sesuatu yang remeh. Sebagaimana hari-hari ini kita tidak berdaya menghadapi virus yang tidak kasat mata, virus corona. Apalagi yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita menyadari betapa kerdilnya dan tidak punya kekuatan dan daya apa-apa. Kita hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menghilangkan dan mengangkat virus ini. Jangan pernah mengandalkan kecanggihan dan segala macam kemajuan medis. Vaksin sudah disuntikkan, tapi ternyata vaksin bukanlah solusi. Karena virus ini terus melakukan evolusi. Inilah para jamaah. Jika ukuran kebahagiaan itu kekayaan, kebangsawanan, sosial dan kebangsawanan, harusnya Abu Jahal dan Abu Lahab yang bahagia. Tapi ternyata bukan. Justru Bilal, seorang budak yang kulitnya berwarna hitam legam, seorang budak, dan Ammar bin Yasir yang miskin, yang berbahagia karena keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ternyata kebahagiaan itu adalah jika kita beriman dan takwa kepada Allah. Dan tujuan puasa ini menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan dengan takwa yang kita miliki, kita berhak menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita menjalani puasa di bulan Ramadan, ada lagi cara bagi kita untuk menjadi bahagia. Apa itu? Kita berusaha untuk istiqamah menjalankan ibadah. Kita jangan hanya menjalankan ibadah ketika di bulan Ramadan saja. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama dari Mesir. Beliau mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu orang yang menyembah Allah sepanjang masa, bukan hanya beribadah ketika bulan Ramadan saja. Atau lebih tepatnya, kunu muttaqin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah engkau orang-orang yang bertakwa kepada Allah sepanjang masa, bukan hanya bertakwa ketika bulan Ramadan saja. Karena istiqamah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah,
dengan pendiriannya, dengan sikapnya, dengan amal ibadahnya, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat Allah dan mengatakan, la takhaf wa la tahzan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Fitri yang mudah-mudahan kita selalu dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita selalu bahagia, Al-Qur'an memberikan tuntunan kepada kita. Yang pertama, kita harus selalu berprasangka baik atau husnudzon, positive thinking. Karena dengan berprasangka baik, terutama berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan mewujudkan apa yang menjadi persepsi kita. Sebagaimana ketika kita sedang menghadapi persoalan, kita yakin bahwa beban persoalan itu tidak akan di luar kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang di luar kemampuan hambanya. Yakinlah bahwa ketika kita punya persoalan, itu masih dalam batas kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi yang menyatakan bahwa yang ini merupakan hadis qudsi, yaitu firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran tapi disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, mengutip dawuh Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persepsi hambaku, aku tergantung penyangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama dia ketika dia menyebutku. Rawahu Muslim. Yang pertama, kita harus selalu positive thinking, husnudzon. Sebagaimana kita menyikapi virus corona ini, kita harus positive thinking bahwa Allah tidak akan menciptakan semua ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti ada hikmah dan rahasia. Minimal kita disadarkan bahwa manusia tidak layak dan tidak pantas untuk sombong karena kita dibuat tidak berdaya hanya karena sesuatu yang tidak kasat mata. Yang kedua, supaya kita selalu bahagia, kita perlu berdoa, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Karena ketika kita mendoakan orang lain bidzahril ghaib, tanpa sepengetahuan mereka, ada malaikat Allah yang akan mengamini doa kita sambil mengucapkan walaka bimithlin, dan bagimu doa yang sama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan mustajabah, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkal, kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithlin. Rawahu Muslim. Ketika orang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, ada malaikat Allah yang akan mengamini doa kita dan mengucapkan bagimu doa yang sama. Karena itu di hari yang penuh barokah, di hari yang dimana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempatkan berdoa untuk saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina, yang saat ini mereka sedang menghadapi kekejaman dari Zionis, kaum Zionis Yahudi yang akan menguasai Masjidil Aqsa. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam di Palestina dan juga kepada umat Islam dimanapun saja berada yang sedang menghadapi ujian dan cobaan. Kita mendoakan orang tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka doa kita akan diamini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan doa yang sama. Yang ketiga, agar supaya kita selalu bahagia,
kita harus mau memaafkan orang lain. Idul Fitri adalah momentum untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman 'afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdin bi'afwin illa 'izza." Dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang mau memaafkan orang lain kecuali akan menambahkan dengan kemuliaan. Karena itu para jamaah, Idul Fitri adalah momentum untuk saling meminta maaf dan memaafkan, agar supaya kita tidak punya beban persoalan masa lalu yang membuat kita menjadi tidak bahagia. Dan yang terakhir, agar supaya kita selalu berbahagia, kita menghindari permusuhan dengan orang lain. Inilah para jamaah renungan Idul Fitri yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah Idul Fitri ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan juga menjadikan kita sadar bahwa ternyata bukanlah kekayaan, bukanlah jabatan, bukanlah kekuasaan yang membuat orang itu bahagia, tetapi yang membuat orang itu bahagia adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واشكروا على تمام صيام القيام وأتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لهم كصيام الدهر. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرتنا فقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم يا الله اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعد علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبدل الخير للناس دأبنا اللهم آدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا يا الله بكرمك في الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا وفي يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ya Allah, jangan biarkan kami yang berkumpul di tempat ini, di masjid ini pada hari ini ya Allah, kecuali Panjenengan ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa keluarga dan ahli kubur kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang saat ini sedang punya persoalan, kesulitan dan kesusahan. Gantilah persoalan kami dengan pertolongan dari-Mu ya Allah. Gantilah kesusahan kami dengan kebahagiaan ya Allah. Gantilah kesulitan kami dengan kemudahan ya Allah. Di antara kami, keluarga kami ada yang saat ini sedang sakit, Panjenengan berikan kesembuhan ya Allah atas penyakit jasmani dan rohani kami ya Allah. Di antara kami ada yang punya hajat yang belum terwujud, kabulkanlah hajat kami ya qadiyal hajat, akrimna bi anwa'il khairat wa sallimna minal afati fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, zat yang mengabulkan semua hajat dan permohonan, kabulkan hajat kami, muliakan kami dengan berbagai macam kebahagiaan, bahagiakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kumpulkan kami dengan keluarga kami dan anak-anak kami, bukan hanya ketika di dunia, tapi kumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, unsuril ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil a'da'a bil a'da' wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan wa ahlikil kafarata wal yahuda wan nasara wal zalimin al ghasibin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahfad masjid al aqsa min al yahudil haqidin. Allahumma a'idil masjid al aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma tahhiril masjid al aqsa min al yahudil ghasibin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak ya qawiyyu ya matin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah. Terimalah amal ibadah Ramadan kami ya Allah, puasa kami, tarawih kami, zakat dan sedekah kami, tilawah Quran kami dan semua amal kebaikan yang kami lakukan di bulan Ramadan. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berilah kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan ya Allah dalam kondisi yang lebih baik. Angkat dan hilangkan virus corona ini ya Allah, karena hanya Panjenengan yang bisa melakukan, karena hanya Panjenengan yang maha berkuasa dan maha berkuasa atas segalanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. Bahagiakan kami dunia akhirat ya Allah. Jangan hanya di dunia kami merasakan kebahagiaan, tapi di akhirat kami juga merasakan kebahagiaan ketika bertemu denganmu di surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami, keluarga kami, anak-anak kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami, pantaskan kami untuk bisa masuk ke dalam surga-Mu. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khaira khalqihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil
العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم منكم من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين،
Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat beliau sekalian, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta, yang rindu, yang sayang kepadaku, insya Allah umatku nanti akan bersamaku dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kami menyampaikan sedikit mau'izah tentang Idul Fitri, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dari masyarakat, dari pemerintah Aceh kepada pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, lebih kurang waktu 3 bulan Aceh ini sudah kembali bersinar. Insya Allah ini semua karena tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin kita. Mudah-mudahan kita selalu bersatu. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini khatib akan mengambil tema atau judul khutbah, yaitu Idul Fitri sebagai wadah menyatukan hati, menguatkan negeri dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pasca bencana yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Idul Fitri ini merupakan kesempatan kita untuk bangkit kembali dari luka, dari duka, dari kesulitan, serta memulai lembaran baru dengan hati yang bersih. Qad aflaha man tazakka, dalam surat Al-A'la. Allah berfirman, beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri, yaitu orang yang beriman, yaitu ingat dengan Tuhannya, kemudian melaksanakan sholat. Beberapa waktu yang lalu Allah telah memberikan kita musibah. Musibah itu merupakan hikmah yang akan kita petik nantinya. Sebenarnya konsep Islam sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jelas Allah mengingatkan kita, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan mengeluarkan berkahnya dari bumi. Tetapi di akhir ayat Allah mengatakan, kebanyakan daripada kita manusia banyak yang ingkar kepada Allah, sehingga Allah memberikan azab sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat sidang solat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu pelajaran buat kita. Mari dengan musibah yang sudah diberikan Allah, kita bersatu, menguatkan persatuan dan kesatuan kita. Ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sudah mengajarkan beberapa abad yang lalu. Umat Islam kuat, insya Allah semua kegiatan akan kita menangkan. Kaum muslimin sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dan tawakal sebagai kunci menghadapi musibah. Mengingat pentingnya sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah, serta mengharapkan reza dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar beserta Allah Subhanahu wa taala. Musibah terjadi, mari kita bersabar di atas musibah. Ingat, Allah memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Insya Allah sekarang kita sudah bangkit. Ayo kita bangkit dan bersatu padu untuk menuju generasi Indonesia yang emas.
Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengambil hikmah dari musibah sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci kesuksesan, Allah mengingatkan kita, Rasulullah juga mengingatkan kita, kalau suatu kaum ingin berubah, kalau hidupmu ingin diangkat derajat oleh Allah, perbaiki ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru selanjutnya perbaiki hubunganmu dengan manusia, dengan alam. Insya Allah kalau itu kita lakukan, semua kita akan menjadi sebuah negara yang taibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci kesuksesan dimulai dari kita ibadah, kita perbaiki solat kita. Solat, karena waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik yang harus saya kerjakan? Rasulullah menjawab, solat. Sembahyang, solat 1 hari semalam 5 waktu, tidak ada tawar menawar. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tuamu. Riza orang tua, riza Allah subhanahu wa ta'ala. Murka orang tua, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Semua jamaah kita duduk di sini, ini salah satunya karena doa kedua orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat sidang salat id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kesempatan untuk memperkuat tali silaturahmi, ukhuwah Islamiyah dengan keluarga, masyarakat, serta saling membantu dan meringankan. Jangan ada di antara kita yang berbeda. Boleh kita berbeda pendapat, silakan. Silakan kita berbeda pendapat, silakan kita saling mengkritik, saling memberi masukan. Tapi itu untuk kebaikan yang insya Allah semuanya kita yang berada di sini, khususnya pemimpin-pemimpin kita, insya Allah ikhlas dalam mengerjakan semua ini untuk menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, yang sentosa, sesuai dengan pepatah leluhur kita dulu. Kaum muslimin dan muslimat sedang salat id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu doa dan istighfar sebagai pengobat duka. Mengingat pentingnya doa dan istighfar sebagai pengobat duka dan kesulitan, serta mengharapkan riza dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, senjatanya orang mukmin doa. Berdoa, doa dan doa. Silakan kita berdoa, insya Allah suatu saat doa kita pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kikir. Orang yang pelit, kata Nabi, orang yang tidak pernah mau berdoa. Makanya begitu selesai melaksanakan ibadah, berhenti sejenak, laksanakan doa, panjatkan doa, bermunajat. Akrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid, kata Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang ketika kita sujud, bukan orang yang berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, tetapi di saat kita sujud, maka disunatkan ke kita melaksanakan solat di sujud terakhir baca doa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tambahkan doa itu, apalagi kita sholat sendiri, jangan kikir kita berdoa. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Ini salah satunya, doa pemimpin kita, doa kita sebagai rakyat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ke depan dan seterusnya Allah tidak melimpahkan atau menimpakan lagi bencana dan musibah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi negara ataupun daerah yang nyaman dan sentosa. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Intisari dari penyampaian khatib pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berguna bagi khatib sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Ingat, musibah yang diberikan Allah semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Walaupun di surat Ar-Rum sudah disampaikan oleh Allah
yaitu ayat 41, bahwa terjadinya musibah disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Tetapi mari kita bertawakal, berdoa kepada Allah, semoga mudah-mudahan musibah ini tidak terjadi lagi dan kita bangkit dari keterpurukan. Mari sekali lagi kita bersatu sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. Rasulullah menyampaikan, bersatu kita teguh, bercerai kita runguh. Indonesia harus menjadi negeri yang taibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara-saudari sudah berkunjung dan sudah menyimak daripada video yang telah ditayangkan oleh Sejarah Spiritual, di mana khutbah Idul Fitri 1447 Hijriah di tahun 2026 yang dihadiri oleh ustadz-ustadz tersohor. Guru-guru kita telah menyampaikan untuk umat antara bangsa dan negara diminta untuk hidup rukun, damai, jangan sampai ada perbedaan sehingga menimbulkan kegaduhan. Untuk itu Sejarah Spiritual juga mengajak kepada saudara-saudari dimanapun berada, marilah kita saling memaafkan. Jangan sampai kita itu ada perbedaan. Kita harus saling menghormati, saling mencintai antara umat beragama. Kita boleh beda agama, kita boleh beda suku, kita boleh beda kulit, kita boleh beda negeri, kita boleh beda negara, tapi kita tetap bersatu untuk hidup damai, hidup aman, menjaga dunia ini alam lestari. Jadi untuk itu saudara-saudari dimanapun berada,
selalu menciptakan hidup yang damai, dan doakanlah negara-negara yang terdampak perang, semoga perang cepat selesai, semoga cepat damai, amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya mari kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para hadirin, para tokoh masyarakat, jamaah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, muslimin muslimat di Masjid Besar Darul Muttaqin Tanggul yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan, keberkahan, kekuatan iman dan Islam oleh Allah, serta diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Besar Darul Muttaqin Tanggul ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia, lebih-lebih nanti di yaumil akhir. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini
Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita benar-benar menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas bantuan, atas support dan lain sebagainya. Selama kegiatan Ramadan, berbagai agenda kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Ini semua berkat dukungan, berkat bantuan dari panjenengan para jamaah semuanya. Mudah-mudahan bantuan panjenengan berupa takjil dan lain sebagainya selama sebulan penuh, mudah-mudahan diganti dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih baik, lebih banyak dan lebih barokah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kepada para saudara-saudaraku semuanya yang mungkin melaksanakan silaturahmi bersama keluarga, saya selaku takbir menyampaikan ahlan wa sahlan. Selamat datang di kota kelahiran kita, di kota Tanggul ini. Mudah-mudahan silaturahmi panjenengan menjadi silaturahmi yang baik, silaturahmi yang diterima oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, jamaah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, muslimin muslimat di Masjid Besar Darul Muttaqin Tanggul yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan, keberkahan, kekuatan iman dan Islam oleh Allah, serta diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Besar Darul Muttaqin Tanggul ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia lebih-lebih nanti di yaumil akhir. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini selaku takmir Masjid Besar Darul Mutakin Tanggul, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita benar-benar menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas bantuan, atas support dan lain sebagainya selama kegiatan Ramadan. Berbagai agenda kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Ini semua berkat dukungan, berkat bantuan dari panjenengan para jamaah semuanya. Mudah-mudahan bantuan panjenengan berupa takjil dan lain sebagainya selama sebulan penuh, mudah-mudahan diganti dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih baik, lebih banyak dan lebih barokah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kepada para saudara-saudara semuanya yang mungkin sedang melaksanakan silaturahmi bersama keluarga, saya selaku takmir menyampaikan ahlan wa sahlan. Selamat datang di kota kelahiran kita, di kota Tanggul ini. Mudah-mudahan silaturahmi panjenengan